Belanda tiba-tiba soroti Calvin Verdong yang makin nyeteli TC Timnas Indonesia. Benarkah Belanda menyesal? Eliano Renders bikin heboh publik tanah air usai dipastikan batal gabung skuad Garuda. Tom Haye tiba-tiba sepi latihan ala Eropa di Timnas Indonesia, langsung banjir pujian. Timnas Indonesia U23 resmi tantang Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Patrick Kluivert coret 9 pemain jelang laga lawan Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026 tuntas digelar. Timnas Indonesia U23 masuk grup C bersama dengan tim kuat Korea Selatan. Drawing Piala Asia U23 2026 dilaksanakan di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia, tepatnya pada Kamis 29 Mei 2025. Timnas Indonesia ada di pot kedua setelah menjadi semifinalis pada edisi sebelumnya, yakni di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hasilnya Timnas Indonesia U23 menempati grup C. Garuda Muda segrup dengan Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Sebanyak 44 tim mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2026. 44 tim itu dibagi ke dalam 11 grup. Mereka akan memperebutkan 15 tiket lolos ke Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Arab Saudi. Yang mana turnamen tersebut bakal dilangsungkan pada Januari tahun depan. Juara grup dipastikan lolos, sedangkan 4 tiket lainnya diperebutkan oleh tim runner-up terbaik. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar pada tanggal 1 sampai 9 September 2025. Khusus di grup C, Timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Gert van den Broek akan bertindak sebagai tuan rumah. Eliano Renders dipastikan absen pada laga Timnas Indonesia kontra Cina dan juga Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia menunggu kelahiran sang buah hati. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjamu Cina di Stadion GBK, tepatnya pada 5 Juni 2025, jam 20.45 waktu Indonesia Barat. 5 hari setelahnya, tim asuhan Patrick Kluivert bertandang ke Jepang untuk bertanding di Suita Football Stadium pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun dari dua agenda yang sudah terjadwal tersebut, Eliano Renders dipastikan tidak bisa bergabung. Pemain asal klub PSSI tersebut akan tetap berada di sisi keluarga menjelang kelahiran anaknya, yang diperkirakan berlangsung selama periode pertandingan tersebut. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan juga penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama. Tim pelatih melakukan penyesuaian skuad, dan kami optimis dengan kekuatan tim yang akan mewakili Indonesia dalam pertandingan mendatang, kata Patrick Kluivert. Sementara itu, Eliano Renders berterima kasih atas pengertian yang telah diberikan kepadanya. Pemain 24 tahun tersebut tetap memberikan dukungan dan juga doa untuk perjuangan Timnas Indonesia agar dapat meraih hasil maksimal dalam dua laga tersebut. Terima kasih atas pengertian dan juga dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga berharap Timnas Indonesia dapat memberikan hasil yang terbaik di pertandingan Juni mendatang, ucap Eliano Renders. Eliano debut bersama dengan Timnas Indonesia saat laga melawan Bahrain di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Dia masuk ke lapangan pada menit ke-46 menggantikan Sandy Wells. Dalam dua laga terakhir Timnas Indonesia, Eliano mencatatkan menit bermain, yakni saat melawan Australia dan juga Bahrain. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong mendapatkan pujian dari media lokal Belanda Voetbal Premier. Verdong terpilih Voetbal Premier sebagai nominasi pemain bek kiri terbaik di kompetisi Eredivisie 2024-2025. Pemain Indonesia Jembegan tersebut kini sedang bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Pulau Dewata, Bali. Verdong menjadi opsi 32 pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk dua pertandingan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dua pertandingan tersebut akan mempengaruhi posisi final Timnas Indonesia di klasemen grup C. Saat ini pasukan Garuda bertengger di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin. Timnas Indonesia perlu menembus posisi runner-up andai ingin lolos otomatis ke Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko tahun depan. Atau tim Merah Putih dapat mempertahankan rank posisi ketiga ataupun keempat untuk melanjutkan langkah ke ronde keempat.
Menjelang laga bersama dengan timnas Indonesia, Calvin Verdong dipuji setinggi langit oleh Football Premier. Pemain 28 tahun tersebut masuk dalam nominasi 5 pemain terbaik PK Kanan di Liga Belanda musim ini. Masuknya Calvin Verdong sebagai nominasi didasarkan performa yang dipertontonkan selama musim 2024-2025. Verdong dianggap semakin stabil ketika bertambah usia sebagai pemain senior. Julukan El konsisten untuk bek sayap 28 tahun tersebut setelahnya menjadi kenyataan. Verdong sendiri mencatatkan 34 penampilan dan 35 kesempatan sepanjang Liga Belanda musim ini. Satu-satunya Verdong absen ialah karena skor sehingga akumulasi kartu kuning pada pekan ke-25 melawan White Eagles. Sementara sisanya pemain kelahiran Dordrecht tersebut selalu mengisi barisan pemain Nijmegen. Gelandang timnas Indonesia yakni Tom Haye bicara tentang kegiatan pemain selama berada di musim latihan ataupun TC timnas Indonesia di Bali. Timnas Indonesia mulai menggelar TC di Bali sejak 26 Mei 2025. Tentunya ini jadi momentum penting untuk Patrick Kluivert meracik skuad terbaiknya di laga bulan Juni mendatang. Waktu yang panjang bisa dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain. Tom Haye menjelaskan bahwa kegiatan pemain saat berada di TC timnas Indonesia berbeda-beda. Saat di Jakarta lalu, mereka lebih banyak menggelar latihan pada malam hari. Pasalnya semua pemain memiliki waktu yang pendek untuk adaptasi untuk pertandingan melawan Bahrain. Pendekatan berbeda dilakukan Patrick Kluivert pada TC timnas Indonesia di Bali dan banyak menggelar program di pagi hari dan juga sore hari. Tergantung waktunya. Sebenarnya ketika kami di Jakarta, kami punya banyak waktu seperti latihan di malam hari, kata Tom Haye. Mantan pemain Almere City ini melanjutkan, selain latihan ada beberapa sisi mereka melakukan pertemuan dengan pelatih. Tentunya ini semua bergantung dengan instruksi yang diberikan tim pelatih saat TC. Pemain hanya tinggal mengikuti hal tersebut dan terkadang memanfaatkan waktu yang ada untuk istirahat. Tom Haye menambahkan saat ada di TC timnas Indonesia mereka lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan pemain lain. Ini yang lebih bermanfaat karena mereka bisa saling mengenal apalagi skuad yang ada kadang berganti dalam setiap pemanggilan. Satu hal yang utama adalah ada sesi untuk membahas apa yang akan mereka lakukan di pertandingan terdekat. Kali ini tentu fokus utama adalah pertandingan melawan Cina dan juga Jepang pada bulan Juni mendatang. Karena saat di TC, Anda punya banyak waktu untuk berkumpul dan juga menyesuaikan berbagai hal. Jadi tentu ada banyak rapat tetapi itu kadang diatur dengan cara berbeda, ujar Tom Haye. Timnas Indonesia sudah memanggil 32 pemain untuk persiapan melawan Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun nantinya pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan mencari 9 pemain karena hanya 23 nama saja yang bisa didaftarkan. Sesuai regulasi AFC, hanya ada 23 pemain saja yang bisa didaftarkan di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi mau tidak mau Patrick Kluivert harus mencoret 9 nama dari skuad yang didaftarkan saat melawan Cina. Untuk nama yang pasti dicoret ada Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand. Pasalnya Paes dan juga Marcelino terkena akumulasi kartu sehingga membuat mereka terpaksa absen di laga selanjutnya yakni saat melawan Cina. Kemungkinan posisi Paes digantikan oleh Emil Audero. Pasalnya sampai saat ini mantan kiper Inter Milan itu belum pernah debut bersama dengan skuad Garuda meski sudah dinaturalisasi sejak Maret lalu. Untuk posisi Marcelino Ferdinand kemungkinan bisa diambil alih oleh Ricky Kambuaya ataupun Rafael Struijk. Pada saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain pada Maret lalu, Marcelino bertugas di belakang oleh Romeni. Jadi Ricky Kambuaya ataupun Rafael Struijk bisa menjadi opsi pengganti. Selain Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand, ada sejumlah nama yang berpotensi dicoret, bukan karena tidak bagus melainkan persaingan di setiap lini sangatlah ketat. Seperti Pratama Arhan dan juga Yance Sayuri, bisa saja dicoret karena Patrick Kluivert memiliki Calvin Verdong, Dian Jim dan juga Sen Patinama. Lalu di depan ada Ramadan Sananta dan juga Stefano Lillipali dan juga Beckham Putra juga bisa saja dicoret. Untuk dua nama terakhir, Beckham Putra dan juga Lillipali pertama kali dipanggil oleh skuad Garuda. Jadi jika ingin didaftarkan saat melawan Cina, keduanya harus bekerja keras meyakinkan tim pelatih Kluivert saat TC di timnas Indonesia.